betul lah. Dan beda dengan ya, dan Pak Munir, maksud kami itu kalau Pak Munir bertanya tentang kekristenan, jangan memakai cara berpikir Muslim Islam untuk menilai kekristenan gitu. Beda Pak pemahamannya. Beda level. Jadi ketika kita jelasin gini kan Pak Munir bilang, wah kok nggak sama dengan saya? Ya memang nggak sama. Jauh bedanya Pak, jauh. Seperti jurang tak terseberangi Pak. Iya, harusnya dengarkan aja gini, Pak. saya berpikir gini, karena di dalam kitab suci Pak Munir itu agama yang diridhoi yaitu agama Islam. Jadi semua itu Islam semua gitu loh. Nabi-nabi pun Islam semua, mulai dari Adam. Iya, karena dipikirnya Adam kan Islam kan, Pak Munir? Agama yang diridhoi kan berarti seolah-olah Tuhan itu memberikan agama kepada setiap manusia. Itu. Benar enggak Pak Munir? Adam Islam kan? Kalau menurut Pak Munir kan? Pak Munir? Muslim, Pak. Muslim kan? Ya iya, karena kan agama yang diridhoi oleh Allah kan Islam. Itu. Iya, betul. Nah, itu. Kalau di kitab beda, Pak Munir, di Alkitab beda. Itu Pak Munir. Dia pikir Musa membawa agama Yahudi kali. Iya. Itulah yang kita sakit kalau dengar Pak Munir ngomong. Nah, kalau misalkan Anda mengakui bahwa yang di Torah kata Yesus itu salah, konteksnya kalau agama memang benar. Masalahnya Kristen sebenarnya bukan agama itu. Begini kata Mas Edo kan itu terjemahannya salah. Jadi ya nggak apa-apa kalau udah salah. Jangan melintir kata-kata saya nggak ngomong salah. Gimana? Terjemahan itu gini. Terjemahan itu alat bantu. Ya. Ini apa? Sederhanakan aja si Munir. Ada makna-makna tertentu di sana, konteks yang tidak ada frase untuk menggantikannya di bahasa Indonesia. Ya misalnya saya katakan kalau orang Barat Pak mengatakan watch your back, bukan berarti lihatlah punggungmu, enggak begitu, itu artinya hati-hati ya, gitu loh. Oke, sekarang kita bisa dibahas nggak, bisa diterangkan nggak ke saya? Tidak, biar aku sederhanakan nih Munir nih punya otak nih. Jadi aku sederhanakan aja aku sederhanakan aja. Munir, kamu nginapnya di mana? Kamu jahat ya, gitu. Munir, kamu nginapnya di mana? Aku sederhanakan aja. Kamu nginap di mana? Hotel. Hotel. Saya bungalow gitu. Saya nginapnya di villa, nginapnya di kos. Kamu nih nggak ngerti sekali. Ya, itu namanya apa, membentuk suatu kelompok yang artinya membentuk kelompok yang komunitasnya percaya kepada keyakinan tertentu gitu maksudnya. Itu namanya agama. Kamu nih ngawur aja kamu tuh. Ya, Anda kan sama membentuk suatu kelompok. Membentuk suatu kelompok. Jadi begini, kenapa dulu itu Pak, putus. Putus, Pak. Agama kalau di bahasa Indonesia ya agama itu ini tidak kacau gitu, maksudnya seperti itu. Itu kepercayaan masing-masing penganut begitu. Itu kalau emang ada disebut apa itu? Di situ agama itu kan bahasa yang serapan dari mana gitu tuh, Arab ya kalau nggak salah ya. Begitu. Dulu nggak ada tuh agama. Dengar dulu Munir, kau jangan nyerocos nggak ngerti gitu, ngawur aja kau. Jadi gini, kau pikir Musa tuh. Itu teman kamu yang bicara itu. Iya. Bukan. Ini agama itu dari bahasa Sanskerta. Pikir Musa. Itu teman kamu yang bicara kok, bukan aku. Agama itu dari itu dari bahasa Sanskerta.
Sanskerta Bang, ya. Bukan, itu bahasanya dari Sanskerta. Memangnya Muhammad tersebut agama. Mengawar aja kamu Makanya tuh. tadi saya kasih tahu Pak Munir bahwa agama kalau di Quran itu kata Arabnya itu din, Pak. Din. Jadi jangan kepedean agama itu dari bahasa Arab. Nah, kata din itu sendiri pemaknaannya dalam internet Islam itu masih belum sepakat. Tuh. Terus mundur, nabrak. Tanya lain aja lah Pak Munir. Pak Munir udah gimana nih? Ya. Enggak, aku kan nanya bahasa aslinya agama itu apa? Din Tadi kalau di Pak Arab. Agus sudah bawa tadi Oh, tuh. din. Dan, Iya, kan kalau dari itu kan bahasa bahasa Arab. Sanskerta, Pak Munir. Sanskerta Iya, kalau di- tidak, agama itu Di Bible kacau. Anda, di Bible Anda apa? Agama kalau itu di- kacau kita kan balau. din. Itu artinya. Iya, di Bible Anda itu apa? Bukan bahasa Arab. Ini supaya Kurang, tercerahkan Munir lah. kurang sekolah. Bahasa Arabnya din. Kan Mas Edo kan udah bilang tadi. Mana sih? Kan jauh Pak Munir agama dengan din. Loh, Gitu loh. Kitab Anda itu tidak diambil dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa teks aslinya apa? Nah, itu repotnya. Kalau kitab Anda itu tidak disertakan teks Anda. aslinya. Gini Nah, saya kita tanya pakai deh. bahasa ini. Anda Sanskerta. juga ngapain sebut Agama kan Sebenarnya agama. Orang apa itu yang Pak bahasa Munir Sanskerta, ingin kitab agama substansi Ini Pak apa? Munir, Pak Munir. Nah, Din itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa coba? Din itu. Coba. enggak Cahaya. ada. Ini Mas Edo nanya Enggak, substansi. coba jawab aja. Din itu kalau Aturan, Ajaran, din itu kan bahasa Arab. kehakiman, Nah, kalau bahasa Indonesia apa tuh din itu? Din itu Din adalah Islam. agama. Nah, dari mana agama itu bahasa apa tuh? Bahasa Sanskerta. Arab. Bahasa Indonesia lah. Mana bahasa Indonesia? Loh, itu kan sudah diserap ke Indonesia. Itu dari bahasa Iya, Sanskerta. tapi kan dari bahasa aslinya kan bahasa Sanskerta itu agama itu. Ini Ya, terus? Nah, kan sekarang sama gini. aja. Kalau Bahasa harusnya kan Sekarang gini. coba kalau pakai bahasa ininya apa din itu? kalau aku tanya, kamu agamanya apa Pak Bagus? Apa jawaban kamu? Ya Apa, Kristen, aku nggak punya agama. Kristen. Berarti benar agamamu Kristen. Ya sesuai Itu aja dengan kok repot banget. dengan ranahnya Indonesia ya Kristen memang. Itu loh. itu hanya sebagai pengotaan atas Iya. kepercayaan. Din itu Kamu kok aturan. Kamu kok pakai bahasa Sanskerta, Munir? Surga juga bukan bahasa Arab. Quranmu pakai Berarti Neraka itu, betul. jahanam itu dari Sanskerta ya? Mesir. Berarti betul Kristen itu adalah agama. Itu dulu clearkan, baru kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Enggak masalah. Yang Nah, gini. Masalah yang mendasar apa yang mau dibahas, Pak Munir? oke. Apa, gitu. Sekarang kita kembali ke masalah yang mendasar. Sekarang Apa mendasar yang- nih, jahanam itu apa tuh? Apakah Yesus pernah membawa agama Kristen? Nah, itu yang mendasar. Kalau misalkan Anda meyakini bahwa Kristen itu agama. Iya, membawa Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mm-mm. Kepada siapa itu? Apanya? Oke. Nah, oke. Iya, kenapa? Berarti Anda ini bahasa Indonesianya adalah agamanya itu murid Yesus gitu. Enggak, apa sih yang sebenarnya arahnya gimana? Menurut Quranmu Nah. Yesus membawa agama gitu. Iya, kau sendiri yang bilang, oke, nggak apa-apa, Kristen agama. Enggak, Anda bertanya kok saya yang bilang, Anda bertanya saya jawab. Arahnya mau kemana? Anda mau membuktikan Ya, Yesus membawa Islam atau membawa Kristen gitu? enggak, Anda kan sebagai pengikut Yesus. Apakah Yesus pernah membawa agama Kristen? Menyebut agama Kristen gitu. Oke, Kan itu Munir. aja pertanyaan. Kristen itu kan dari kata Kristianos. Nah, Sebutan ini muncul 3 kali dalam Alkitab. Memaksudkan para pengikut Kristus Yesus atau pendukung kekristenan. Ini terdapat dalam Kisah 11 ayat 26 dan pasal 26 ayat 18 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen itu adalah gelar yang diakui umum
pada zaman Perjanjian Baru. Di Alkitab, kata Kristen itu pertama kali dipakai dan ditujukan kepada murid-murid di Antioquia. Nah, jadi ini kepada murid-murid. Kami ini Kristen karena kami murid-murid juga. Karena dalam Matius 28 kan jadikan semua bangsa muridku kan. Nah, sekarang berarti jika Kristen artinya pengikut Kristus, bagaimana mungkin Yesus itu beragama Kristen? Nah, karena banyak orang mengatakan Yesus itu agama Kristen atau Islam katanya. Karena mereka memang nggak ngerti arti kata Kristen. Oke, kita lihat ya. Kristen resmi agama negara itu pada tahun 301. Dinasti Arsakid di Armenia. Baru tahun 319 itu Kaukasian Liberia, Republik Georgia. 325 Kekaisaran Askum di Ethiopia. Baru 380 Kekaisaran Romawi. Sebelum tahun 301 ini Munir, gereja orang-orang percaya banyak mengalami penganiayaan. Tapi di tengah penganiayaan itu banyak gereja justru semakin berkembang. Sampai akhirnya kekristenan itu menjadi agama resmi negara karena pengaruh lewat keteladanan hidup dan pemberitaan Injil kesetiaan. Oke ya. Jadi Yesus hidup tahun 4 sampai 30 Masehi, sedangkan agama Kristen baru ada secara lembaga resmi ya tahun 301 Masehi. Jadi Yesus tidak mungkin beragama Kristen. Jadi kalau orang Muslim tanya Yesus itu Kristen, apalagi kalau diklaim Islam, makin nggak nyambung lagi. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya Kristen adalah bukan ajaran Yesus. Kau goblok kan. Kau sendiri yang bilang tadi bahwa Yesus itu tidak beragama Kristen, apalagi beragama Islam. Ya, udah jelas. Iya. Berarti Yesus datang bukan soal dengar dulu. Yesus datang bukan soal agama, tetapi ia diutus Allah untuk menjadi juru selamat yang mengampuni dosa, yang menebus manusia supaya menjadi warga kerajaan surga. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan Yesus, yang sudah diampuni Yesus, yang sudah ditebus Yesus, yang sudah dijamin masuk surga, itu disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Itulah arti Kristen. Tapi aku heran ya Munir ya, mengapa di Quran nggak ada kata Kristen ya? Padahal tahun 301, tahun 301, Kristen itu resmi loh. Apa Allah lupa? Ini 301 loh, udah resmi itu menjadi agama negara loh, saking pengaruhnya besar. Nah, itu Munir. Ya, betul. Nah. Jadi jelas ya bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus. Nggak salah lagi. Kan Anda sendiri yang bilang tadi, bro. Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Oke. Apa yang Anda ikuti? Oke, apa yang saya ikuti? Yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Percaya bahwa Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Itu yang pertama. Kan banyak, tenang dulu. Yang kedua, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diberikan olehnya, diminta kepada Bapa untuk menyertai kami, dan kami sudah menerima itu. Itu bukan yang kedua. Arti mengikuti. Dengar dulu, ini baru 2, ada puluhan. Tenang dulu. Yang ketiga, kau dengar dulu sampai selesai ya. Yang ketiga, kami percaya bahwa dialah hakim yang adil di akhir zaman. Oh, itu percaya, bukan mengikuti namanya. Ya, kami ikuti perkataannya, kami ikuti janjinya, kami ikuti ajarannya. Itu yang ketiga. Oke, yang keempat, tahu Munir? Kami percaya dia mati, bangkit, dan dimuliakan naik ke surga untuk kebaikan kami. Dan coba kau bedakan antara percaya dengan mengikuti. Iya, kami mengikuti ajarannya itu. Percaya kepada ajarannya. Percaya namanya, bedakanlah. Ya kau nggak mengikuti Muhammad juga, aku lihat kau. Loh, aku mengikuti setiap yang Nabi Muhammad lakukan. Iya, loh. Buktinya istrimu berapa? Istrimu berapa? Istrimu berapa? Soal istri. Mengikuti apa yang dikatakan. Kan baginda kan tidak disunat. Kok Munir disunat? Aduh. Jadi gini, mengikuti itu nggak selalu loh, mengikuti itu harus berada di belakangnya. Contoh, supir sedang parkir seperti kau tadi kan lagi parkir. Kiri katanya. Kau di luar, apa kau diikuti supirnya di luar? Perkataanmu yang diikuti, akhirnya parkirnya tepat.
Kau Yesus nggak ngerti mengatakan, mengikuti kalau arahan, mengikuti berarti ajaran. aku, Oke, dengar kamu dulu. harus melakukan apa yang aku lakukan. Nah, itu perintah Yesus. Ya Yesus melakukan melakukan contoh, apa? dengarin. Yesus mengasihi orang berdosa, bukan membunuh ya. Kami ikuti, kami mengasihi. Makanya Munir di sini kami kasih. Kau paling banyak dosa. Semua orang juga mengasihi Ben. Janganlah kasih dulu. Coba tunjukkan dulu di Mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Coba, bentar. Ini judulnya puasa. malam ini saya agak garang karena nama saya malam hari ini Hajar Meriam Bambu. Apalagi muridnya. Jadi muridnya Meriam Bambu malam hari ini harus dihajar. Apa tadi aku bilang? Nggak tahu. Aku bilang apa tadi? Nasi kuning. Meriam Bambu. Oke. Ya, Berbicara tentang Yesus, ya. Aku jadi lupa lagi tadi. Mengikuti. Kami mengikuti Yesus suruh untuk dibaptis, ya. Yesus menyuruh kami untuk berbuat baik. Walaupun orang itu benci sama kami lakukan. Contohnya Munir, udah sering kali hina-hina iman Kristen di sini. Hubungannya dengan taat. Iya. Itu ateis pun melakukan. Loh, mana ada? Ateis melakukan itu dalam nama Yesus. Enggak kan? Yesus itu apa, Ben? Yesus itu teladan. Betul nggak? Ya udah. Bahkan bagi kami, Yesus itu teladan yang sempurna, Munir. Karena Yesus enggak pernah mengajar. Dengarin Munir ya. Yesus enggak pernah mengajar untuk kawin dengan lebih dari satu orang. Enggak pernah. Yesus itu mengajar kami mengasihi, setia kepada istri. Enggak boleh kasar sama istri, Munir. Kalau kau kan boleh tampeleng istri, bahkan diasingkan, kan boleh kan? Dipukul, Pak, bukan ditempeleng. Bukan dipukul katanya, cuman Juba bilang dipukul itu pelan katanya. Mana ada dipukul di pelan. Baru ada lagi Munir kan dikatakan kemarin waktu sama Juba. Paling kacaunya kan dicerai. Dicerai itu lebih dari dipukul. Apa mau ke share screen? Ya, silakan. Kalau aku jadikan host apa gitu supaya bisa share screen. Apa mau ke share screen dulu? Aku ingin membantu kamu untuk mentaati ajaran Yesus. Coba. Iya, ajaran Yesus apa itu? Iya, oke. Ini. Iya. Share lah, share. Nih. Apa? Orang Munir pegang Alkitab. Jadi kalau aku membasuh kakimu, ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, kami yakin itu. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku teladan memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Yesus sunat, kamu harus sunat. Mana ada di sini kata sunat? Ini membasuh kaki. 15 itu maksudnya apa, Munir? Ini enggak ada. Ya, kamu kau juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Memang kirain ini jadi enggak berpikir logis. Kau baca 14-15 dengan baik, maksudnya apa sih? Ya, apa 15? Bukan teladan tentang apa di situ? Kamu semua aku berkata, aku teladannya tahu apa teladannya? Yang telah dikupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat memakai kepikiran apa pengertiannya itu? Oke, saya jelaskan. 14-15 ini dulu kok jelaskan. Jadi gini, panjang-panjang dulu. Boleh memakai kepikiran sendiri. Nah, oke, aku jelasin ya, Munir ya. Orang Kristen memahami ayat ini sejak zaman Yesus sampai sekarang dipahami ayat ini. Bahwa Yesus di sini seorang guru tapi mau membasuh kaki muridnya. Ini berbicara tentang kerelaan, kerendahan hati. Maka pelayanan. Jadi guru, makanya dikatakan Yesus, siapa yang terbesar di antara kamu yang hendaklah menjadi pelayan. Dan Yesus sudah membuktikan itu. Itulah makanya saya sabar sama Munir walaupun kadang agak keras. Karena saya sedang melayani. Sekarang gini aja kita tanya aja. Kan kalau Islam udah jelas. Tunggu dulu, kamu pun wajib. Orang Indonesia. Orang Indonesia biasanya ada ritual membasuh kaki ibunya, itu maksudnya apa? Itu sedang berbicara pada para rasul. Enggak, orang Indonesia biasanya kan ada ritual membasuh kaki orang tuanya. Itu apa maksudnya, Nir? Coba.
Begini, Yesus itu hanya ingin bilang bahwa kalau aku cuci tangan, kau harus cuci tangan. Kalau aku cuci kaki, kamu cuci kaki. Kalau aku sunat, kau sunat. Kalau aku puasa, gini kau aja puasa. Munir ya. Munir. Ini loh, maka kau dengar dulu. Sebentar dulu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kadang-kadang begini. Iya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti. Maksudnya apa itu saling membasuh Sebentar kaki? Ya. Jadi Premisnya Munir. apa tuh premisnya? Munir. Ya. Aku mau bilang samamu. Kamu tadi pagi pergi kerja naik apa, Munir? Naik ojek. Kok enggak kamu naik unta aja seperti baginda Nabi, naik unta? Kan harus seperti baginda Nabi kan? Itu bukan yang diperintahkan. Loh. Sekarang perintah yang dikerjakan. Kan kau bilang tadi harus ikut seperti Nabi. Masalah ibadah itu, bro. Masalah menyembah, masalah kau nggak usah kau naik sepeda motor, kau nggak usah ngejum. Karena baginda Nabi dulu nggak pernah ngejum. Nggak usah kau YouTube, baginda Nabi dulu nggak pernah YouTube. Jadi kau nggak konsisten dengan kata-katamu. Ya, jadi mulai besok kau nggak usah lagi YouTube. Gak usah lagi kau ngejum. Ibadah itu terserah gitu. Naik ojek, naik onta, kan bukan esensi ibadah itu. Ibadah bukan. Menikah ibadah bukan. Itu ibadah. Nah, kenapa kamu nggak kawinin anak kecil? Anak kecil bukan perintah itu. Perintahnya cuma menikah. Karena nggak ada anak kecil yang mau. Seandainya ada yang mau. Tentu ada. Yang lembut, nggak mengawini anak kecil. Nah, jadi kalau Yesus nggak kawin, kau harus nggak kawin. Nggak usah ribut. Aku lagi ngomong sama kamu, jangan ke Yesus. Jawab dulu. Kan Yesus teladan. Kenapa orang Islam tidak mengawini anak kecil semua? Anak kecil semua dikawinin 6 tahun. Kalau itu ibadah. Enggak sebenarnya aku ini nanya aja. Enggak lo. Aku sebenarnya nanya aja ayat. Asumsinya gimana? Ngegas. Kenapa orang tidak mengawini orang yang sudah tua? Ayo janda-janda tua dikawinin. Tentang kalau itu ibadah. Iya, kalau ada yang mau 5 pun ayo boleh. Kamu mau nggak ngawinin janda tua? Mau lah. Kan nggak ada yang mau. Umur 20 tahun. Munir, ada benar nggak ada perintah membunuh cicak? Antara ada dan tiada sih. Aku iya. Kenapa? Karena takutnya aku hadisnya sohi atau hadisnya lemah. Memang meragukan perintah itu. Yang nggak bimbang apa deh berkutanya? Tapi nggak apa-apa. Memang ada perintahnya itu. Udah kau jalani perintah bunuh cicak? Karena ini setiapku ini anak-anak kan aku biasanya pakai karet itu nggak kena, dong. Ya kau nggak niat. Tapi dulu yang waktu ngaji. Kan Rasulullah satu cicak itu pahalanya apa berapa tuh? Bukan dijepret, tapi dipukul. Oh iya, maksudnya gini, pukul sekali mati. Nah, iya, siapa sih jepret? Bukan jepret pakai karet. Jadi nggak boleh dulu cabut kakinya terus tangannya. Nah, iya, berarti kamu kan salah tidak mengikuti sunnah Rasul. Itu namanya menyiksa namanya. Makanya kenapa kamu jepret, kamu menyiksa, bro. Bunuh boleh, menyiksa nggak boleh. Perintahnya mukul kamu jepret sama karet. Hadisnya lemah apa? Lemah sampean. Apa sohih? Aku nggak tahu. Ya, kan bimbang toh. Ya nggak bimbang apa? Kan memang menimbulkan keraguan-keraguan. Walaupun bimbang, nggak bimbang. Tapi kalau celakanya, kalau bimbang masalah Tuhan. Yang Tuhan ini, Yesus ini Tuhan apa manusia? Jadi gini. Itu sunnah lo nih. Jangankan gitu, masuk surga aja mereka ragu. Sunnah Rasul itu dilakukan nggak masalah, ditinggalkan pun nggak masalah. Siapa yang mengikuti sunnahku? Apa? Perintah mengikuti sunnah. Nah, terus? Yang mengikuti sunnah Rasulku dia ada jaminan surga. Enggak gitu. Di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya? Coba keluarkan ayatnya dong. Enggak, kau percaya enggak omonganku? Kalau kau percaya baru dicarikan. Kalau ada berarti aku percaya. Kenapa mulai selalu bimbang kalau domba sudah bicara? Iya lah, ya aku nyerah lah kalau kamu bicara.
Ya sudah, Karena harus kamu ini percaya. ibaratkan langsung bawa apa ya, bawa Ombak. samurai. Bawa silet, kampak. Lari-lah orang. Aku nggak bisa, salahnya kan aku orang Batak ini apa? Kalau ngomong langsung, itu poin. Iya, makanya janganlah kau keliling-keliling kesini begitu begini, janganlah. Yang esensi aja, orang tuh bosan dengerin kalau sampai kepanjangan. Apalagi yang dibahas itu nggak ada di Alkitab, muter-muter sendiri namanya kayak dancing ya. Ya. Misalkan tadi itu masalah agama itu nggak ada itu keterangannya. Ini agama ini sebenarnya itu adalah bahasa Sanskerta yang diambil dari ini dari itu, kan nggak ada penjelasan di Alkitab. Memangnya Muhammad pernah ngaku agamanya Islam? Loh, agama yang diterima Allah hanya Islam, itu jelas itu. Dalilnya mana Muhammad ngaku Islam? Saya kasih 10 juta buat kamu. Yang bawa ayat itu siapa? Jibril. Nah, kan gitu. Nah sekarang gini misalkan. Gak usah gini-gini, mana dalilnya? Itu berbicara masalah Kristen. Nah aku nggak boleh bantah itu, nggak boleh nanya. Perhatikan ya, dalam buku tentang Mu'minin Siri, kontroversi Islam awal. Di halaman 81, kau bacalah nanti di rumah. Dalam Sirah Ibnu Hisham, misalnya disebutkan bahwa Nabi pernah dikonfrontir oleh orang-orang Yahudi ini, dihadapkan orang Yahudi. Ala aidinin anta ya munir, ya Muhammad. Apa agamamu, wahai Muhammad? Nabi menjawab bahwa ia mengikuti agama Ibrahim. Tetapi mereka, orang-orang Yahudi, menolak dan berkata bahwa Ibrahim bukan seorang Yahudi. Bahwa Muhammad gitu kira-kira. Mereka juga memperlihatkan apa yang dikatakan Taurat tentang Ibrahim. Jadi orang Yahudi memperlihatkan nih Taurat tentang Ibrahim. Nah, dalam peristiwa itu nih menurut Ibnu Hisham, ini peristiwa itu menjadi asbabun nuzul, turunlah ayat-ayat yang mengkonfirmasi bahwa Ibrahim bukan seorang Yahudi ataupun Kristen. Kan lucu, Pak. Saat itu Kristen itu bukan agama, Yahudi juga bukan agama, itu kelompok. Yahudi itu suku bahkan dari Yehuda. Itu kan keyakinan kamu. Terus di Ali Imran nih, wahai ahli kitab, kan dikit-dikit turun ayat nih, ada peristiwa turun ayat. Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil telah tidak diturunkan melainkan sesudahnya. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, jadi ketika Muhammad menjawab bahwa dia itu mengikuti milah Ibrahim, ternyata sama orang Yahudi yang pengikutnya Ibrahim, orang Yahudi, itu ditolak, Pak. Ditolak lah, karena ditolak mungkin nggak bisa jelasin atau bagaimana, kita nggak tahu. Turunnya ayat ini. Yahudi itu dulu itu sebentar, saya belum selesai, Pak. Intinya terkait pertanyaan saya, mana Muhammad mengaku dirinya Islam? Jadi intinya gini ya, ketika dia mengatakan mengikut, Pak, di sini dikatakan Muhammad Anda ini menjawab mengikuti agama Ibrahim, tapi oleh kaumnya Ibrahim sendiri ditolak. Mereka menunjukkan Taurat. Nah, setelah itu baru pakai wahyu nih, turun ayat Ali Imran. Dari sini Anda harusnya bisa menggambarkan sendiri situasinya seperti apa. Aku sayangnya bukan ini, bro. Bukan penghafal Al-Quran. Kalau kita cari itu pasti ada. Nggak usah begitu. Artinya Muhammad ketika awal ditanya oleh orang Yahudi, agamamu apa? Dia mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Iya, agamanya itu Ibrahim itu agamanya Hanif. Yang mana dikatakan Islam? Hanifan musliman wa ma'ana minal musyriki. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah agamanya yang lurus, berserah diri, dan dia bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ya, kau Google dulu lah, googling dulu mana Muhammad mengatakan dia Islam. Surat apa ini? Surat apa ya? Bentar ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Ini menyatakan bahwa dia adalah seorang rasul. Ya. Tafsir, nggak usah tafsir. Kan dalam kurungnya nggak usah dibaca, nggak usah pakai jadi umat tanda kurung.
Ya esensi yang kau tanya, karena jelas-jelas yang membawa Al-Quran, yang memberitakan Islam itu adalah Nabi Muhammad. Jadi itu nggak perlu ditanya lagi. Oh, berarti yang dia menjawab ke orang, kenapa ke orang Yahudi dia nggak menjawab aku beragama Islam, ayo. Yang celaka itu kalau di kitabnya nggak ada agama Kristen, lalu orang itu mengada-ngadakan suatu agama yang bukan perbuatan yang diteladani. Itu yang celaka tau. Memangnya orang Kristen pernah mengemis-ngemis punya agama? Enggak. Misalkan Yesus nggak pernah merintahkan, agama satu-satunya yang benar adalah Kristen. Lalu kamu bikin agama Kristen. Loh, kalau ditanya Pak, Anda salah. Ke Kristen, Yesus Kristus itu agama Kristen itu universal, Pak, tidak eksklusif. Justru ingin menghentikan eksklusivitas itu karena janji Allah kepada Abraham, melalui engkau semua bangsa akan diselamatkan. Dari Abraham yang seseorang menjadi satu kelompok dan akhirnya menjadi suatu bangsa. Dan dari suatu bangsa ini Allah menyatakan dirinya ke seluruh bangsa. Itu urutan dari yang disebut dengan fase-fase dalam perjanjian Allah dengan manusia, pewahyuan. Saya yakin Anda tidak paham hal ini. Abraham cuma dikutip-kutip namanya. Gini, Pak. Gini. Loh, maka dari itu orang Kristen tidak pernah menyempitkan kekristenan itu sebagai suatu agama label, tidak, Pak. Bukan masalah status. Kekristenan itu bukan masalah status, tetapi bicara tentang iman terhadap Tuhan yang esa dan Tuhan yang menyelamatkan. Substansinya itu bukan label. Yang ini bagus, yang ini enggak. Bukan. Itu kembali ke zaman primitif. Agama yang membuat label dirinya sendiri. Yang ini benar, yang ini diridhoi, yang ini enggak. Itu primitif menurut kami. Ya, jadi gini, bro. Kenapa Kristen itu ngeles kalau bilang agama itu, Kristen itu bukan agama? Karena gini, kalau misalkan Kristen diyakini agama, nanti orang-orang pada nanya agama Ibrahim apa ya? Bingung jawabnya nanti. Kalau bilang bukan agama Kristen berarti beda. Anda melawan Quran Anda sendiri. Orang Abraham aja tidak dikatakan Islam, kok Hanif kok? Anda gimana sih? Iya. Justru Anda itu gini. Ketika Anda menyempitkan gini Pak, ketika Anda menyempitkan wahyu Tuhan hanya kepada satu kelompok saja, itu artinya Tuhan tidak mampu menjangkau kelompok yang lain. Kalau dalam kekristenan, sebentar Pak, ini kan Anda butuh konten, dengarkan dulu. Dalam kekristenan, pewahyuan Tuhan itu untuk segala bangsa. Tidak harus ada penyempitan eksklusivitas, harus bisa bahasa Arab, harus bisa ngafalin, harus bininya 4, enggak. Ya, oke. Udah. Nah, itu namanya universalitas dari keimanan. Keimanan kok menjangkau satu kelompok. Itu keamanan namanya. Islam itu yakin bahwa dia itu muslim. Sama seperti Ibrahim muslim. Sekarang kau berani nggak mengaku Yahudi? Berani nggak? Kalau kitabnya pun Anda imani, ayo. Kok mengaku Yahudi sih? Kok mengaku orang Yahudi saja tidak keberatan? Kok kitab sucinya sekarang atau dulu bahkan di abad-abad awal tidak keberatan? Anda kan tadi bilang bahwa agama Ibrahim beda dengan Islam. Sekarang kita kan nggak. Bukan beda, tidak dikatakan eksplisit sebagai Islam. Kalau memang zaman Abraham, kenapa nggak sekalian Adam itu jidatnya dikatakan Islam, ditulis gitu pakai Arab? Ada di jidatnya Adam tuh hitam-hitam itu dengan Arab. Aku Islam kayak gitu. Sebetulnya agama semua makhluk Allah itu adalah Muslim. Tapi sebetulnya banyak pembuat agama. Munir belajar dulu, Munir yang bikin maka muncullah agama nanti Munir ini masalah Islam. Maka ada Allah menurunkan Islam ini sebagai penyempurna. Begitu. Pak Munir. Jadi yang beda sejarah dengan yang lain. Pak Munir, yang mengatakan Abraham itu Islam, coba. Apa? Agama Abraham adalah sejarah yang namanya Abraham itu Islam. Mana? Musliman. Gimana coba? Agama Ibrahim adalah Hanifan Musliman. Siapa penulisnya? Tokoh sejarahnya coba. Kok tokoh sejarah itu memang kitab saya sejarah. Ya iyalah.
Ada nggak perintahnya dari Itu Yesus? kan membuktikan bahwa memang Kamu harus beriman gitu. kepada sejarah. Ada nggak? Yang mana Pak Munir? Nggak ada. Munir, Berdasarkan sejarah kepada sejarah dulu. Nggak ada. Sebentar Munir. Kamu di sini kan lagi butuh konten, ya. Nggak butuh, aku nggak butuh. Dengerin dulu. Kamu ngomong satu persatu. Janganlah dikasih Kalau bocoran. lagi ngomong kamu dengerin. Bro, janganlah Aku lagi dikasih ngomong, bocoran kamu kalau aku dengerin, butuh kamu hormati, konten. jangan kayak si Zuma. Kamu tuh di jangan sini kasih lagi latihan bocoran. jadi apologet Islam, butuh konten. Tapi janganlah disebutkan dulu waktu butuh konten. Halo, dengerin dulu. Kamu di sini lagi belajar jadi pendebat. Supaya pendebat itu harus keras, bro. Jadi kalau di parlemen nanti di tempat lain kamu bisa berdebat, tidak dikucilkan orang. Ini kan aku sedang belajar. Aku kan sedang belajar boleh ngomong keras kan. Gimana? Kan cuma keras. Aku mencoba keras. Kamu juga, bisa ngomong cuma di sini, di tempat lain nggak bisa. Di tempat yang khusus. Iya kan kalau di sini bisa, nanti kan di tempat lain bisa makanya juga. Kamu karena kamu di sini dikasih waktu, dikasih panggung, suruh ngomong itu, kamu belajar bagus ngomongnya. Kalau ada orang ngomong, kamu dengerin. Iya, aku kan dengerin dari tadi. Kamu nggak dengerin, nabrak-nabrak kok. Gak jelas kok. Aku tadi tanya Mas Edo, ada nggak aku nabrak? Nabrak terus. Bagus ngomong. Lampu merah aja aku stop kok. Edo lagi ngomong, kamu ikut ngomong. Enggak. Kamu, Mas Edo, ya. Aku ini pendengar setia, Munir. Aduh. Aku tuh pendengarnya di sini. Tadi yang nabrak itu Pak Bagus. Kamu tuh latihan dulu. Udah, aku mau tanya sama si Munir ini. Itu siapa yang mau diskusi domba kecil sama Munir, silakan. Ayo, domba kecil, ayo. Munir. Ibrahim itu agamanya Hanif. Hanif itu siapa? Hanifan, Musliman. Artinya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Coba kau share dulu, cari. Karena munculnya Tuhan-Tuhan lain selain arti Allah. Hanif apa? Gitu kan. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk meluruskan yang bengkok-bengkok itu. Yang tadi nyembah batu, Ibrahim bengkok, nyembah manusia, nyembah dukun. Itu diluruskan oleh Islam, oleh Al-Quran. Melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Enggak, aku mau tanya dulu arti Hanif itu apa? Agama Ibrahim artinya berserah diri, hanya menyembah kepada Allah. Bukannya Muslim itu artinya? Iya, itu kan sama Muslim. Artinya. Hanif jangan kau datamu mana datamu? Hanifan Musliman wa ma'ana minal. Telepon dulu malaikat Google. Share screen. Itu nggak usah Google, itu mah di luar kepala, bro. Hanif artinya Muslim. Sesungguhnya lurus. Sungguhnya agama Ibrahim itu agama yang lurus. Tidak bengkok, tidak menyembah kepada pohon, tidak menyembah kepada patung. Ya, di salah satu-satunya yang tidak ada simbol patungnya, cuma Islam. Coba agama-agama lain. Datanglah. Kalau dilihat dari sejarahnya, Nabi Muhammad itu penyembah patung juga nih. Hajar Aswad tuh. Hajar Aswad itu kan dulu kan. Iya, terus apalah itu bukan patung, tentang batu itu. Diputerin terus. Kan ada kan ribut siapa yang berhak untuk menaruhkan batu ini, batu Hajar Aswad ini. Kan mereka ribut di situ, penyembah berhala. Ente ini waras ya, masa batu dibilang patung? Patung itu yang ada tangannya, ada kakinya. Patung itu bukan hanya itu bentuk orang. Patung itu bisa berupa batu. Dan batu. walaupun dia batu, nggak pernah kita minta Hajar Aswad, tolong ini benda ini datangkan. Dicium. Coba misalkan, kalau dicium. Anda, dicium. Katanya. Kan itu dicium. Apa ya? Langsung gitu, langsung kepada esensinya. Dicium, pada patung. Munir. Tapi bukan Anda. Labaik. Allahumma labaik. Itu dicium tuh. Tapi aku yakin Anda itu pasti menganggap bahwa itu bidat itu yang bikin patung. Tapi kenyataannya ada gitu. Denum-denum yang selain. Bukan. Kita kalau lihat dari sejarahnya, ya tentang batu ini siapa yang berhak menaruhnya aja.
para penyembah berhala itu ribut. Lalu daripada ribut, dikatakanlah, sudah daripada kalian ribut, barang siapa yang pagi-pagi benar datang ke sini, dialah yang berhak. Ya kan? Pernah nggak Yesus itu belum selesai. Apa ya? Lalu Nabi Muhammad pagi-pagi datang. Jadi Nabi Muhammad yang bergelar batu penjuru siapa, Dom? Kok batu penjuru? Emang batu penjuru itu ya Yesus. Kok lari ke batu penjuru? Iya, berarti betul. Udah. Nah, kami tidak pernah menganggap batu Hajar Aswad itu adalah Tuhan. Sedangkan kamu, ini Munir ini kok selalu kamu Munir ini sama debat kayak anak TK ya. Domba tadi yang nyebut, bukan aku, bro. Jangan salah paham, bro. Batu penjuru siapa, Dom? Lari. Kalau makna batu penjuru sama Islam beda. Kalau batu penjurunya di Mekah itu benar-benar batu. Salah, bukan aku memframing. Aku tanya nih, itu yang ditaruh sebagai batu penjuru di sudut itu benar-benar batu apa batu alagoris? Yang gimana itu? Mekah, Ka'bah, batu Hajar Aswad. Batu atau alegoris itu? Itu ceritanya gini, Nabi Adam itu rindu pengen ke surga karena dia sudah terusir. Lalu Allah mengizinkan untuk membangun Ka'bah untuk beribadah kan gitu. Karena Adam itu bersama malaikat itu bertawaf juga. Malaikat bertawaf di arsy, mutar 7 kali ke kiri, putaran ke kiri. Demikian juga dengan misalkan planet. Planet itu berputar juga mengelilingi dunia itu, mengelilingi matahari. Ke kiri juga. Nah, Adam demikian pula dengan Ka'bah sekarang ini. Jadi ibadah tawaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Gitu. Asalnya dari para malaikat yang memutari arsy Allah itu. Jika lalu Adam memang dilakukan Nabi Adam. Dulu belum selesai dong. Oh iya, lanjut. Jadi Nabi Adam itu rindu pengen ke surga. Lalu Allah mengizinkan untuk membangun Ka'bah itu. Dan batu Hajar Aswad itu dari surga. Itulah dikirimkan oleh para malaikat kepada Nabi Adam waktu itu. Bisa Jadi batu Hajar Aswad itu adalah simbol Adam itu ini rindu lah pengen ke surga. Berarti dari surga meteor. Berarti sebelum Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam yang di Mekah itu, mereka melakukan yang benar dong. Ini benar lah. Bukan penyembah batu dong. Bukan kaum kafir. Semuanya orang nyembah berhala, bro. Memang banyak orang-orang. Logikanya tawaf itu juga dilakukan oleh para para malaikat. Apa itu orang Quraisy? Iya kan? Kenapa orang Quraisy yang memutari Ka'bah itu dikatakan kafir? Di mana? Di mana dikatakan kafir? Yang dikatakan kafir itu adalah orang yang nyembah patung, yaitu Lata, Uzza, Manat, Hubal, Gipti, Togut. Itu nama patung-patungnya itu. Kata mereka itu adalah anak-anak Allah katanya. Mereka meyakini itu adalah anak Tuhan. Sekarang aku tanya nih, kau kok mendal-mendal? Aku tanya, yang tentang bukan dia nyembah Ka'bah loh ya. Tentang orang pagan, kisah tentang orang pagan yang mau menaruh batu Hajar Aswad di sana, mereka ribut. Itu penyembah apa nih? Agama benar apa agama salah? Itu pertanyaan bagus. Jadi orang-orang musyrik Quraisy itu tawaf itu sambil telanjang. Terus Ka'bah itu di tempat Ka'bah itu disimpannya patung-patung di situ. Lalu disembah. Dan mereka itu orang-orang musyrik Quraisy itu patung-patung itu di luar nggak ada di dalam nih. Dengar dulu. Sebelum dipindahkan, makanya itu kamu pernah dengar kata Buya Sakur. Itu dia bikin fitnah. Bahwasanya ada fitnah apa enggak lah, aku enggak pastikan lah. Tapi bahwasanya di situ ada patung Yesus, atau gambar Yesus. Enggak boleh dialih katanya. Munir, tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya sudah membuka jati dirimu
bahwa sebenarnya Ka'bah itu adalah milik agama non-Islam yang Kata kemudian siapa? dari penjelasanmu tadi. Loh, kok Ka'bah itu sudah ada mulai jadi Nabi Adam. Iya, Jadi, itu Islam kan nggak waktu ada. kekosongan enggak Bentar ada dulu, Nabi yang dengar diutus di Mekah dulu. itu. Kau bilang Karena tadi nggak ada kan, Nabi Muhammad lagi. dengar dulu kan. Kau bilang tadi di Ka'bah itu ada banyak patung-patung. Apakah Abraham? Iya, karena orang musyrik itu Dengar dulu, yang menyimpannya di situ. Dengar dulu, apakah Ibrahim, para pengikutnya semuanya itu menyembah patung-patung? Kan tidak. Berarti Ka'bah itu bukan lagi agama Hanif Abraham, bukan agama Yahudi, tapi agama pagan. Tetapi kemudian itu diambil alih. Jadi kamu gini, dengar dulu. Kamu nggak sadar, kamu masuk dalam perangkap di sini. Terima kasih itu aja. Apa, bro? Waduh, iya. Kamu nggak sadar. Sedangkan saya luruskan kepala kau yang bengkok. Jadi gini, Ibrahim itu masih ada Ka'bah itu masih suci. Masih Ibrahim beribadah di situ, masih merenovasi Ka'bah. Setelah nabi-nabi setelahnya kan sebelum Nabi Muhammad itu kan mengalami kekosongan nabi nih. Nah, waktu itu para orang kafir-kafir Quraisy itu kan namanya memang penyembah berhala itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Jadi Ka'bah itulah tempat mereka untuk memuliakan Tuhan niatnya kan. Nah, jadi manat Hubal Jibti itu mungkin orang-orang soleh. Ya, sama seperti Anda misalkan Yesus. Itu kan orang soleh. Lalu dianggap Tuhan gitu. Sama mungkin gitulah. Mungkin gitu kan. Seperti itu. Lalu diutus Nabi Muhammad untuk memerangi itu, untuk mensucikan Ka'bah itu, mengembalikan Ka'bah itu ke tempat ke asalnya gitu kan. Jadi intinya Ka'bah itu bukan tempat berhala. Gitu. Murid Juma, Ustadz Munir, Raja. Berapa patung tuh kata biaya syukur di situ? Iya, jadi gitu. Tusannya. Jadi Buya Sakur itu sekali lagi, kalau dia menyerang Al-Quran, menyerang hadis, Munir. aku nggak percaya lagi itu. Kasihan deh Munir nih. Gitu. Ya mudah-mudahan sekarang yang dinamakan bait suci itu, bait Allah itu di mana? Abraham di mana dikubur Munir? Kuburannya di mana? Itulah bukti bahwasanya Ka'bah itu ada sejak zaman Yesus. Ya di mana kuburannya sekarang? Meyakini sudah tahu adanya bait itu tempat penyembahan berhala, mengapa liturginya masih dipakai? Nah, gini, itu pertanyaan bagus. Kenapa liturgi penyembahan berhala itu masih dipakai oleh Islam? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena apa? Ka'bah itu diabadikan oleh Allah kan. Sebelum Ka'bah itu masih dipakai. Jadi gini, sebelum Ka'bah itu direnovasi, sebelum Ka'bah itu menjadi kiblat, jadi malaikat lagi. Kiblatnya Nabi itu bukan Ka'bah itu. Lalu Nabi rindu kepada Di mana? Ka'bah lah. Ka'bah sebagai warisan dari Ibrahim gitu kan. Nabi rindu. Kiblatnya di mana? Lalu Allah palingkan awalnya itu ke Yerusalem kalau nggak salah. Berarti Ka'bahnya ada di mana? Sekarang kan Ka'bahnya ada di Mekah itu. Yaitu di Madinah. Katanya sudah Nabi Ibrahim sudah bikin di situ. Emang Muhammad nggak tahu? Iya. Itu nanti ceritanya itu kita bahas masalah kiblat. Jadi jangan ke situ dulu. Loh, justru itu penting. Kalau itu memang sudah dibangun Ibrahim dan Muhammad tahu, ngapain harus pindah-pindah kiblat? Iya kan itu kan permintaan Nabi Muhammad kan. Tahu kamu nggak? Yerusalem itu belum ada, Abraham sudah ada. Dulu itu kemana? Saya cari literasi dulu lah. Kok bisa? Muhammad itu tahu lahir tahun berapa? Harusnya Ka'bah itu udah ada. Bentar bro, aku ini bukan Bang Zuma, jadi aku ini Munir pakai logika Munir. Kalau Bang Zuma itu nggak usah lihat dulu. Kiblat
Islam. Arahnya ke Petra itu dulu. Petra itu juga Jangan ada dulu. rumah kayak Ka'bah kecil diputar-puterin juga. Sekarang dipindahin ke Ka'bah. Ka'bah. Putar-putar juga situ. Agama pagan itu. Masuk. Jadi ini. Mau cari di mana sih? Logika aja lah. Sejarahnya udah jelas tuh. Ini. Kalau memang sudah ada sejak zaman Adam itu, masa Muhammad nggak tahu, nggak dikasih tahu Ya udahlah, Allah kita apa? jangan bahas itulah. Memang lu nggak Jadi bisa. kiblat pertama bagi umat Muslim itu sebelumnya itu sebelum Petra. beralih ke Ka'bah itu adalah menghadap ke kemana ya? Petra. Bukan. Yerusalem, betul. Yaitu Masjid Al-Aqsa. Nah, ya kan? Kalau yang sekarang gitu kan, dulu kan belum ada gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kemudian diperintahkan untuk mengambil Ka'bah itu sebagai kiblat melalui waktu peristiwa Isra Mi'raj itu. Gitu. Iya, jadi benar kata saya tadi bahwasanya ada diperintahkan itu untuk kiblatnya ke Ka'bah. Orang itu bekasnya orang bekas Enggak, kotor logikanya gitu. aja. Kalau rumah itu dibangun Ibrahim, masa Muhammad nggak tahu sudah ada rumah di situ? Apa Ka'bahnya di situ? Persetujuan dengan Quraisy. Saya mau menjadi Islam bila mana ini dan itu. Kepentingan politik. Memindahkan kiblat dari Petra ke mana? Kalau mau kiblatnya ke Ka'bah itu dari awal mula, bukan setelah ada perang. Gimana toh? Tapi aku juga bertanya-tanya ya, betulnya itu Pak Munir di situ ada lempar setan itu yang jadi lempar setan itu gini. Nah, baru gini. Setan itu Dulu. tradisi dari Nabi Ibrahim. Bentar. Setahu saya artinya gini ya. Kalau itu rumah setan seharusnya kan dihilangkan. Tapi ini kok direnovasi dibuat malah cantik. Begini, lempar jumroh itu adalah simbol apa ya? Itu kan kita ini kan mengikuti milah Ibrahim. Nah, jadi peristiwa melempar setan itu terjadi pada saat Nabi Ibrahim itu hendak menyembelih Ismail. Lalu setan menggoda nih. Kamu kasihanlah anakmu itu masih di mana tertulis itu? Dengar dulu, di mana masih lucu-lucunya. Kenapa kau mau sembelih? Nah, Nabi Ibrahim kan nggak mempan godaan setan itu. Kalau istrinya digoda, itu anakmu kamu tahu mau dibawa kemana? Enggak. Itu mau disembelih oleh Ibrahim. Masa sih? Iya. Perintah Allah katanya. Oh, perintah Allah? Iya. Oh, kalau perintah Allah, aku pun mau disembelih, kata istrinya. Wah, ini istrinya lebih hebat lagi nih. Lebih kuat lagi katanya kan. Lalu Nabi Ismail yang dirayu waktu itu. Nah, dirayu, kamu tahu nggak kamu ini mau diapain oleh ayahmu? Istilahnya lah kalau bahasa kita kan. Nggak tahu. Kamu ini mau disembelih. Kenapa? Iya, katanya perintah Allah. Oh, kalau gitu, mau kan gitu kan? Nah, jangankan, semoga aku digolongkan kepada orang-orang yang sabar. Kan gitu. Nah, saat itu Nabi Ibrahim ngambil batu, melempar setan itu gitu. Itulah sejarahnya. Itu penjelasan apa ya? Penjelasan tafsir. Bukan tafsir, Bro. Karena aku nggak bisa menyampaikan secara ini aja. Ya intinya gitu. Cerita itu. Nah, itulah makanya adalah. Jadi aku makin bingung ya. Ibrahim. Iya, itu ada dulu ceritanya. Saya udah lama juga cerita begitu. Cuman itu kan boleh dibilang ya cerita-cerita gitulah. Sekarang gini, itu kan berhubungan dengan peristiwa kurban. Itu kan ibadah haji itu adalah berhubungan dengan peristiwa kurban itu. Dan peristiwa kurban itu kan berhubungan juga dengan peristiwa pelemparan waktu itu Nabi Ibrahim melempar setan itu. Jadi wajarlah kalau misalkan pelemparan batu jumbo. Jadi gini loh Pak Munir. Pak Munir, yang kami coba kritisi ya, tapi ini kritis akademis saja.
mengapa di Quran itu kalau dikatakan wahyu penyempurna, kisah-kisah yang diceritakan itu sepotong-sepotong gitu loh. Coba bandingkan dengan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Itu kan kitab Tawarikh itu menceritakan silsilah dari dan itu. Semuanya itu tidak ada informasi yang terbuang, Pak. Itu sangat berguna. Nah, itulah bro. Enggak gini loh, cerita tentang Adam dipotong segini, cerita tentang Nuh dipotong segini, cerita tentang Abraham dipotong segini. Lalu apa sih cerita narasi yang ingin dikesinambungkan gitu loh, yang konsisten? Ya kan ngutipnya juga malam ini ngutip ini, malam itu ngutip ini. Misalkan nih berbicara masalah ketuhanan, siapa Allah gitu kan. Jadi Allah itu hanya cukup menurunkan surat Al-Ikhlas yang kita anak kecil pun bisa hafal. Penjelasan Esa itu bisa kita pahami dengan cuma baca surat Qul Huwallahu Ahad itu. Yang orang tua pun, orang buta pun mungkin bisa menghafal. Kalau orang Kristen nggak perlu diajarin, Pak, memang sudah kodratnya menyembah. Lo enggak, orang Kristen gini. Orang Kristen itu tidak perlu diajari, Pak. Belum selesai. Beda dengan kitab lain. Untuk memahami ketuhanan aja harus baca satu perikop. Kalau nggak ngerti satu perikop, satu kitab. Itu kan, aduh, ribet. Orang Kristen itu tidak mengenal ayatiyah, yang dikenal Alkitabiah, Pak. Jadi orang Kristen itu nggak males baca. Jadi orang Kristen itu rata-rata nggak buta huruf, melek huruf. Tapi saya nggak mau lari ke situ. Kembali ke masalah tadi. Jadi kan sebenarnya ketika orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Anda, itu langsung dibantah mentah-mentah sama orang Yahudi karena memang nggak ada sanadnya. Orang si Abraham itu pendiri bangsa Israel, kok Abraham, Ishak, Yakub, cucunya Abraham itu pendiri bangsa. Yakub punya 12 suku. Loh, kalau tiba-tiba dari Arab ada yang ngomong dia itu mengikuti Abraham. Di situ loh. Bayangkan ya. Saya bayangkan dulu. Bandingkan Al-Quran, PS Injil, PS Bible. Kalau Bible, masalah kata Esa aja, kita berdiskusi mulai tahun 600 tahun nggak selesai sampai sekarang. Masalah Esa itu. Tapi kalau di Islam itu udah clear, nggak ada kita berdebat masalah Allah itu 3 apa 1, nggak ada. Oh, Anda menjelaskan tauhid saja tidak jelas kok mau mengatakan Allah yang esa gimana sih? Allah itu 1, ya Esa itu 1. Jadi di tempat kami malah di kitab Yakobus, Pak, nggak perlu manusia, setan pun tahu Allah itu esa, jadi nggak spesial. Artinya begini, gini, bahasa gampangnya terjemahan bebasnya ya dari saya. Lu jangan goblok bener seperti setan. Kalau masalah Allah Esa itu nggak perlu diajarin. Lu orang Kristen tuh mesti udah tahu. Itu kata Rasul Yakobus seperti itu kira-kira kalau saya terjemahkan bebas. Jadi nggak usah tiba-tiba 700 tahun kemudian kesiangan kok ngomong Allah yang Esa. Kami juga garu-garu kepala. Memang siapa yang menyembah Allah yang tidak Esa? Jadi bingungnya gini, bro. Ketika ya lu bingung, gue enggak. Tuhan ada berapa? Ada 1. Siapa? Yesus. Allah bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu. Kalau dalam konteks pemahamanmu, Tuhan itu Allah Bapa. Yesus adalah Kristus Raja. Tuhan atau Kyrios. Sampai saat ini orang Yunani, nih Pak ya. Kalau Anda orang Yunani, Anda akan dipanggil Kyrios Muningis, Pak. Harus ada belakangnya is. Kyrios Johannes. Masalah ketuhanan, orang yang pandai bahasa Kyrios aja. Kyrios Ergenis misalnya. Jadi yang makanya kita kasih tahu kekristenan itu dulu pada pusat peradaban dunia ada banyak bahasa. Bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi itu Yunani Koine. Bahasa untuk tulis menulis itu bahasa Latin. Arab nggak ada saat itu. Nah, kan belum ada kertas, masih pakai tulang belulang. Nah, jadi kekristenan itu pada pusat peradaban dunia saat itu. Dari masa Helenistik menuju kepada dari zaman Persia menuju kepada Helenistik. Nah, ya. Sekarang gini, si awam itu bertanya-tanya,
Kyrios itu artinya Tuhan. Oh, Tuhan. Nah, kembali ke masalah gini-gini itu nggak usah ya. Begini ini. Makanya gini, saya nggak habis pikir apakah Jibril juga seperti Anda ini. Makanya yang ada di Quran itu tidak sama sekali, orang Kristen itu cuma bengong, ini lagi ngomongin siapa, ngomongin gua kagak. Ngomongin siapa sih? Orang Kristen malah ketika An-Nisa, Al-Maidah itu dibacakan, kafirlah yang menyembah 3 Tuhan, kami semua mengatakan amin. Amin ya amin. Pakai kayak gitu malah. Menurut Anda bidat nggak itu yang menuhankan Ibu Yesus? Yang bidat itu yang bersyahadat kepada manusia itu bidat. Sekarang dalilnya bahwasanya bidat itu yang menuhankan Ibu Yesus itu gimana? Nggak tahu, itu bidat Kristen banyak. Nah, apa dasar Anda mengatakan mereka bidat? Arti bidat dalam bahasa Alkitab tuh heretik. Heretik tuh menyimpang, Pak. Menyimpang. Misalnya begini ya. Misalnya begini, contoh bidat tuh begini, heretik. Ibunya Yesus tuh Maryam, saudara Musa. Nah, itu salah satu heretik itu, penyimpangan. Ya. Sekarang Anda bilang yang menuhankan Bunda Maria itu bidat, dasarnya apa? Banyak, itu banyak bid'ah yang terlalu mengutuskan Maria. Banyak, Pak, ada lebih dari 100 bid'ah yang dianatema melalui konsili yang resmi. Yang tidak resmi itu banyak, Pak. Kan ada termasuk puncaknya abad ke-7 bidat tuh banyak itu. Tapi itu bidat di kelompok-kelompok yang primitif, yang literasinya kurang alias orang-orang oon. Artinya kan kalau orang-orang Eropa, Asia kecil itu udah pinter baca, tulis menulis, surat kabar mungkin sudah ada, ya nggak terpapar bidat. Yang terpapar bidat itu golongan primitif yang suka menyendiri di gua. Itu loh. Ini kenapa mereka memilih? Karena gini, menurut mereka itu pakai akal mereka itu. Karena kalau anaknya Tuhan, ibunya pasti Tuhan kan gitu. Karena nggak ada itu manusia melahirkan Tuhan. Selama ini manusia itu melahirkan manusia, binatang melahirkan binatang. Makanya kau baca bukumu Kontroversi Islam Awal, ada kesalahpahaman selama 1400 tahun dari orang-orang Muslim yang maaf ya, yang literasinya kurang. Ketika apa lu yang balik ya apa ya alam bulat itu Allah tidak diteranakan atau apa tuh bahasa. Ya memang tidak ada, orang Kristen pun tidak ada yang menggunakan pemahaman walat itu dikeluarkan dari vagina begitu, tidak, Pak. Dilahirkan, mana ada pemahaman seperti itu. Kenapa itu disinggung oleh Allah Anda? Kami juga ketawa Allah ini yang ngomong ke teman-teman kamu banyak itu yang mengandung Roh Kudus. Banyak yang teman-teman Mas Luga itu seperti itu, bahwa Roh Kudus perempuan. Itu kan bingung itu kan gitu. Loh, yang tertulis di Lukas itu, Roh Kudus itu tertulis juga di surat Maryam kok. Roh Kudus itu Isa itu rohullah, kalimatullah. Gimana sih, Pak? Makanya kami ini mengamini untuk beberapa hal, kami mengamini, Pak, Al-Quran Anda, kecuali untuk Muhammad sebagai Nabi kami tidak amini, ya maaf, itu akidah. Apa dasar itu saja. Bahwasanya itu benar, bahwasanya ketuhanan Yesus dan Roh Kudus dan Bapa itu benar, kan nggak ada dasarnya. Gini, Pak, Yesus Kristus itu ya sesuai dengan nubuatan itu dia harus lahir dari seorang perempuan. Ya, nah Maria itu, Pak, mengapa Yesus itu lahir melalui peristiwa yang gaib gitu ya? Itu sudahlah, Quran dan Alkitab pun pada posisi yang sama. Sekarang yang Anda permasalahkan tuh apa? Tadi kan ketuhanan. Sudahlah, hal Kristus itu orang kita lagi bahas mengenai agama. Kok tadi Anda bersemangat sekali tentang agama? Kok Anda jadi ya kan banyak bervariasi. Masa agama terus? Anda kan udah clear bahwasanya Kristen itu. Kalau bervariasi itu nanti, ini kan malam Jumat. Anda sudah mandi junub belum? Ya. Yang mancing-mancing ke situ duluan itu kalau nggak salah. Enggak, kan Pak Munir yang membawa tema tentang agama. Enggak kan gini, bahwasanya Al-Quran itu kenapa terputus-putus? Itulah demi kemudahan. Nggak mungkin orang mempelajari satu perikop sementara dia itu nggak bisa baca tulis. Gini Pak ya. Kalau mau membandingkan sesuatu misalnya kayak gini. Misalnya domba kecil, koki yang sangat terkenal karena di tahun 2020 domba kecil menciptakan makanan jenis baru namanya nasi goreng pete.
Nah, kemudian ada Koki Munir 100 tahun kemudian dia juga mengkritisi nasi gorengnya petainya domba kecil itu dianggap nasi goreng palsu. Lah kalau seperti itu saya juga bisa Pak mengkritisi tukang kritik kemudian berdalih menyempurnakan. Kalau mau mengkritik dan menyempurnakan itu ketika domba kecil mengeluarkan nasi goreng petainya dalam hitungan hari yang sama, Anda juga harus mengeluarkan yang sama. Salah itu nasi petainya. Kalau 700 tahun kemudian Anda sudah belajar yang dianggap kelemahan, kekurangan, terus menciptakan nasi goreng petai, ya elah Pak, anak kecil juga bisa. Itu lengkap itu. Apa aja nanya ada gitu. Bukan masalah lengkap Pak. Gini, Alkitab kami itu berisi satu kesaksian yang sangat penting yang disebut dengan Injil. Di mana keselamatan itu dinyatakan yang ditulis itu bukan Yesus masa kecil niup burung, Yesus masa kecil jatuh kitab kesulitan gedebuk di selangkangannya, nggak seperti itu Pak. Berarti nggak lengkap ya? Bukan masalah tidak lengkap, itu relatif. Yang dibutuhkan itu tidak perlu lengkap. Gini Pak, kalau lengkap itu kan ini, kalau masalah lengkap itu kan ukuran Anda menganggap kurang lengkap. Ya silakan itu dari lalu. Cerita-cerita isapan jempol dongeng yang tidak nyata, ngapain dilengkap-lengkapin? Enggak, sebentar saya selesaikan. Gini Pak, mengenai kelengkapan itu jangan menggunakan ukuranmu. Semua orang merasa yang itu belum lengkap, tidak. Orang Kristen sudah ada ini Pak. Orang Kristen terkait keselamatan yaitu Injil, kami merasa bahwa pewahyuan Tuhan sudah cukup. Sehingga iman kami itu bukan iman yang didasarkan pada harus ini, kurang itu tidak. Tapi dengan apa yang ada, kami memahami bahwa karya keselamatan itu sudah dipenuhi. Selesai. Berarti gimana itu? Mana yang lebih bagus antara Al-Quran dengan Injil? Dengan Bible? Injil, Alkitab jelas. Kami ada 36.000 ayat. Lah, kau 6.000 ayat. Belum yang dimakan kambing. Gimana sih? Ada 2 surah yang hilang kata teman-teman katanya. Ya saya nggak tahu. Kalau kami ada surat 1 yang hilang pun nggak masalah. Karena Alkitab itu tulisan. Menurut Bible Anda, Tuhan yang asli itu siapa? Allah Bapa. Tuhan yang Allah Bapa. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan yang asli. Yesus firman yang menjadi manusia. Anda firman yang menjadi buku nggak komplain? Kami firman menjadi manusia kok Anda komplain? Kan yang Tuhan yang asli adalah Bapa. Berarti Yesus itu bukan Tuhan yang asli. Yesus tuh manusia gimana sih? Anda kok nggak? Kok Anda gini? Anda berhalus. Yesus Kristus adalah manusia, tapi manusia yang seperti apa? Yang palsu itu Allahnya. Itu apa gunanya? Kemanusiaannya itu ada gunanya apa enggak Anda? Nah, pertanyaan bagus. Ketika Anda bertanya kemanusiaannya seperti apa, justru itu pusat dari keimanan kami. Karena ketika kami menyangkal kemanusiaan Yesus, kami disebut sebagai antikris, penolak keselamatan. Berarti kemanusiaannya Yesus itulah yang paling berpengaruh, betul? Dalam konteks keselamatan betul Pak, karena kita bukan kodok. Iklan dulu katanya. Iklan. Kawan-kawan yang ada di live YouTube dukung Domba Kecil, channel Domba Kecil sama si Ayah. Munir nggak usah. Ustaz akan lihat channel di situ membahas tentang kebenaran. Ya, enggak. Jadi Munir channelnya apa? Baru teolog kontekstual silakan. Kalau Ustadz akal sehat nggak usah ya. Tapi memang akalnya Munir lebih sehat daripada Zuma sih. Oh iya. Setuju. Coba, apa tadi pertanyaan Anda bagus sekali, kemanusiaannya seperti apa? Bagus, Pak. Apa pengaruhnya kemanusiaan Yesus itu? Kita jangan bicara natur keilahiannya dulu. Kita fokus ke kemanusiaannya. Nah, manfaatnya buat Anda apa? Silakan. Jadi di Ibrani 2. Dengar dulu. Clearkan dulu bahwasanya kemanusiaannya Yesus itu murni 100% keturunan dari Maryam. Iya, di Lukas 1 Lukas 1 ayat 42, Pak. Buah rahimmu.
Oke. Jadi ketika Elizabeth mengatakan itu, di kata-kata sebelumnya dikatakan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus dan kemudian dia berbicara, berbahagia dan sebagainya. Oke. Sekarang jawab pertanyaannya, apa manfaatnya kemanusiaan Yesus itu? Artinya kedagingannya, silakan. Yang diselamatkan kan manusia, bukan kodok. Kalau diselamatkan kodok, dia jadi kodok. Melalui apa? Kalau kodok beranak emang punya kodok, masa kodok beranak di pohon pisang? Gimana Yesus cara menyelamatkan Anda? Nah, ini pertanyaan saya tunggu-tunggu. Mujizat ini, Munir bertanya seperti ini, saya bersyukur. Iya, jawab aja. Oke, saya jawab. Ibrani 2 Pak, itu esensi dari juru selamat. Artinya Kristus itu apa? Bukan pengusap jalan-jalan kakinya rata. Kalau di tempat kami itu wewe gombel Pak kalau kakinya rata. Nah, kalau Kristus itu berjalan di depan, Ibrani 2 ayat 10, berjalan di depan umatnya, memberikan contoh untuk mengalahkan pencobaan dan belajar taat. Itu esensi dari juru selamat. Bukan memberi contoh yang enggak, misalnya berzina. Itu nggak boleh, itu bukan juru selamat. Yesus belajar taat, kok Anda yang diselamatkan? Itu gimana itu? Coba diperbaiki lagi itu jawabannya. Jadi, esensi dari keselamatan adalah manusia harus mampu menemukan kodrat sejatinya. 2 Petrus 1 ayat 4. Nah, bagaimana kita menemukan kodrat sejatinya? Seharusnya kita nih Pak, elu dan gua, itu mencontoh kodrat sejati Adam yang pertama. Tidak ditemukan oleh siapapun. Nabi-nabi pun berdosa. Apalagi nabi-nabi palsu. Nah, muncullah Yesus sebagai penyataan diri dari Sang Firman itu memberikan contoh kepada umat manusia. Ini Adam yang sejati seperti ini. Nah, sekarang kami dan engkau harus mencontoh apa yang Yesus lakukan. Hidup kudus. Ya, dan segala sesuatu dalam diri Yesus. Mati di kapani, kamu lakukan? Jangan seperti itu, Pak. Itu kalau bicara kematiannya nanti dulu. Tapi di Ibrani 2 dijelaskan juru selamat itu berjalan di depan umatnya sebagai imam besar agung, Ibrani 4, memimpin. Jadi ketika kami sekarang sudah menemukan cara untuk menemukan keselamatan itu. Karena keselamatan sudah diberikan, tapi karena tertutupnya hidup kita ini oleh dosa, sekarang sudah dilepaskan dari kuasa dosa sehingga kami bisa melihat terang itu. Nah, Yesus itu adalah terang dari terang. Karena dia berarti gara-gara Yesus terang, kalian selamat dari dosa. Betul, karena terang menelanjangi menelanjangi kegelapan, kira-kira seperti itu bahasanya. Terang-terang gimana? Mana pernah Yesus jadi cahaya? Pak, yes. Makanya premisnya orang Kristen itu terang, Pak. Tidak suka ngumpet di gua, Pak. Kalau di gua itu ketemunya jin. Ya kan gini, mana buktinya bahwasanya aku Yesus dilahirkan di gua, akulah terang dunia. Coba pertanyaannya apa? Ulangi yang terakhir, saya nggak dengar. Apa manfaatnya kemanusiaan Yesus, kedagingan Yesus itu buat Anda? Atau apanya lah, darahnya kan ada tuh biasanya darah. Pak, tadi supaya kami bisa mencontoh Adam pertama. Masalahnya kami tidak menemukan Adam pertama seperti apa. Nah, bagaimana melihat Adam itu kan manusia, Pak, bukan onta. Masalahnya kamu gak nyontoh yang Yesus lakukan, bro. Bukan masalah contoh tindakannya, dia kencing berdiri, dia kencing terbang, bukan seperti itu. Apa yang Anda contoh? Yang jelas kami tidak mencontoh untuk beristri 4. Berarti Yesus nggak kawin, kamu ikut nggak kawin seharusnya. Bukan, masalah kawin-mawin itu nomor 2. Misi dari Yesus adalah memberikan contoh ketaatan. Beristri 4 itu kan kawin-mawin juga. Berarti kan Yesus nggak kawin-mawin, berarti kamu jangan kawin-mawin juga. Ayo, apalagi ayo. Kayak gini-gini nih. Kebanyakan minum kencing onta lu. Iya. Sekarang kenapa Anda nggak berani berbicara masalah penyaliban Yesus? Kan itu kemanusiaannya itu yang disalib. Loh, bicara satu-satu. Orang tadi bicara agama aja, kau maju mundur nggak karu-karuan kok. Sekarang mau bicara penyaliban. Karena gini, Yesus contoh, tapi nggak ada satu yang dicontoh kan, nggak jelas. Mending yang lainnya gitu. Harusnya pertanyaan Anda, Pak Edo, ketaatan seperti apa yang harus kita ikuti dari diri Yesus? Iya, ketaatan apa yang harus kita. Nah,
Ibrani 2 ayat 17 atau 18. Bahkan dia sendiri dicobai, maka dia dapat menuntun orang yang dicobai. Hidup kita ini masih di dalam dunia ini, masih dalam tanda kutip ya, sedikit kuasa dari iblis. Oh, gara-gara dicobai, dunia ini sedang dalam menuju pemulihan. Nah, gara-gara dicobai, Anda nanti merasa selamat. Gara-gara Yesus. Wah, kan harus punya kemampuan itu. Makanya orang Kristen itu, Galatia 5 ayat 6, iman yang bekerja oleh kasih. Bukan iman yang bekerja oleh sholawat atau apapun itu, tidak. Oleh pahala. Emangnya kalau kalian nggak jadi Kristen, nggak punya kasih gitu? Iya, kasih yang sejati itu hanya di dalam diri Yesus Kristus. Dia bedanya apa itu? Kasih sejati sama kasih biasa itu? Kalau sejati dia rela memberikan nyawanya bagi seluruh umat manusia. Kalau kasih yang biasa, dia rela memberikan nyawanya untuk mendapatkan rampasan, jarahan, kayak gitu misalnya ya, kalau dalam konteks peperangan gitu kan. Oh, berarti kita hanya cukup ikhlas memberikan nyawa kita gitu ya. Itu sudah nanti selamat di surga ya. Itu tadi saya sampaikan, itu salah satu cobaan. Ujian yang harus dilalui. Kematian itu kematian bukan kematian konyol, misalnya diracun atau kematian ketabrak semut gitu ya, enggak. Tapi kematian yang punya makna. Itu kurang kuat deh jawabannya, itu sangat apa ya? Ya nggak apa-apa. Masalah kuat dan tidak kuat itu kan relatif ya. Dari siapa yang mau? Enggak gini, karena gini, tidak menjadi Kristen pun itu pasti orang itu pasti memiliki kasih. Bahkan binatang pun itu pasti kasih kepada sesamanya. Nggak ada tikus makan tikus, nggak ada. Itu jadi kasih tuh udah lumrah lagi, bukan masalah keimanan. Ya kan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan kasih yang sejati itu seperti apa? Enggak, ini aja teruskan, mungkin ada Erben mau jawab apa manfaat kemanusiaan Yesus itu aja. Oh jadi saya bukan pertanyaan Munir hari ini penuh dengan gizi. Mungkin Jibril di sampingmu ya memberi inspirasi. Oke. Kenapa Yesus datang sebagai manusia? Yang pertama, oke ya, Allah sedang menggenapi janjinya bahwa harus datang seorang keturunan wanita yang menjadi Mesias dan Juru Selamat. Nah itu. Yang kedua, di dalam Yesus kita melihat keteladanan, kebenaran, kekudusan, kesucian, keselamatan yang pasti. Kalau Yesus nggak datang sebagai manusia, maka Islam juga tidak akan ada. Bahkan Quran juga tidak akan ada. Bahkan ya Allahmu pun nggak akan ada. Kenapa? Karena di dalam Quran masih lebih banyak bicara, klaim bahwa Isa itu lebih banyak daripada bagindamu. Bahkan apa yang ada dalam kitab terdahulu sangat banyak disinggung, dikutip, tapi tidak sesuai di dalam kitabmu. Itulah hebatnya Yesus itu. Iya. Artinya kemanusiaan Yesus itu bermanfaat untuk keselamatan kamu nanti ya, menentukan keselamatan kamu nanti. Sekarang juga, bukan hanya nanti. Melalui apa itu? Ya melalui kehidupannya semuanya, karyanya. Melalui karyanya, gimana sih? Karyanya itu apa aja, Bro? Ya mengampuni dosa, menyediakan surga buat kita, memberikan ajaran etika dan moral yang suci, kudus, mulia, sempurna. Itu kan ketuhanannya, kemanusiaannya yang maksudnya. Ya sama, kemanusiaan dan ketuhanan itu kan nggak bisa dipisah. Apa Munir bisa dagingmu dipisah dari statusmu sebagai bapak? Oh berarti saat disalib itu sudah tidak terpisah itu ketuhanannya. Iya, enggak terpisah kok ketuhanan Yesus dengan kemanusiaannya. Oh, kok ada Tuhan disalib? Oh iya. Yang dilahirkan kan? Iya, keilahian dan kemanusiaan itu nggak bisa. Iya. Ya udah, kenapa kau sangkal kemarin? Itu kan yang disalib, kok cuma kemanusiaannya. Bukan, yang mati itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Keilahian Yesus nggak pernah mati. Ada nggak manfaatnya darahnya Yesus? Yang kan kemanusiaan Yesus itu adalah 100% dari Maria gitu kan? Nggak ada dari ketuhanannya gitu. Ada nggak manfaatnya darah tertumpahnya Yesus? Tertumpah darahnya Yesus? Manfaatnya sangat luar biasa. Yesus menggenapi seluruh hukum kurban. Jadi memang Muslim nggak memahami hukum kurban ya. Jadi susah juga bicara samamu.
Karena di dalam Muslim itu kurban hanya potong kambing, potong sapi, bagi-bagi ke tetangga. Kalau Kenapa ntar dulu darahnya kau. Yesus itu bisa? Iya, kalau di Kristen berakar dari Yahudi, maka tidak ada keselamatan, pengampunan dosa tanpa ada darah. Ya gini, bedanya gini. Adam itu darahnya domba, nyembelih domba. Terus Ibrahim nyembelih domba. Masa Kristen nyembelih Tuhan? Itu kan beda gitu. Siapa yang nyembelih Tuhan? Gak ada yang nyembelih Tuhan. Sorry. Kau kurang Mengorbankan ajar Tuhan. kau. Kami nggak ada mengorbankan sorry. Tuhan. Kami nggak ada mengorbankan Tuhan. Gimana itu? Kau kurang ajar. Orang Kristen mengorbankan Tuhan. Ini Gak ada. Tadi Gak kau ada sendiri korban. yang bilang bahwa Makanya- yang disalib itu Tuhan. Kau sendiri yang bilang kok tadi. Loh, siapa yang salibkan? Tuhan kan? Siapa yang menyalibkan kemanusiaannya? Yesus? Siapa yang menyalibkan? Masa berarti nggak disalib nih Yesus nih? Nah, kau bodoh kau. Yang menyalibkan siapa? Orang Kristen. Ya. Ya berarti kau nggak terima tuh penyaliban itu. Sekarang Ya udah. Siapa yang menyalibkan Yesus? Kan itu bertanya. Disalib siapa? Nggak tahu siapa. Orang Kristen ya? Nggak tahu siapa. Yang menyalibkan Yesus kan tentara Romawi. Iya, bodoh kan. Kamu Oh, itu tentara Romawi. iya menyalibkan Yesus Kenapa tentara itu? Romawi. Orang tentara Romawi pada saat itu Kristen atau apa? Iya, oke. Berarti itu penyaliban itu bukan kehendak Yesus ya? Loh. Tadi kau konsisten dulu. Kenapa Yesus disalibkan? Kau tahu nggak kenapa itu? Iya. Karena Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah, dibenci oleh orang Yahudi. Tetapi Anda nggak baca ayat kau. Loh, kan Yesus mengaku dirinya anak Allah. Iya, udah ini anak ini nggak bersalah katanya. Iya. Berarti Makanya, dia mengaku anak Allah berarti. Kamu mengerti nggak? Yesus itu, Kan dia nggak mengaku anak Allah. dengarin ya, ketika Yesus mau disalib itu, dicari kesalahannya tidak ada. Akhirnya dia dihujat dengan difitnah karena Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Nah, berarti karena itu yang difitnah Yesus itu dia nggak pernah ngaku Allah, malah dia mengaku Allah kan sih. Bukan, memang dia mengakui dirinya anak Allah kok, dan itu pengakuan yang benar. Tapi bagi orang Yahudi kan itu ditolak sama mereka. Akhirnya mereka memakai kekuatan massa untuk mendesak supaya Yesus itu dihukum. Tapi kan udah nggak bersalah, Ben. Memang Yesus nggak bersalah kok. Yesus nggak bersalah kok. Iya, artinya dia nggak pernah mengaku anak Allah gitu. Loh, dia mengaku anak Allah kok. Memang kenyataan orang ketika Yesus dibaptis, apa yang dikatakan oleh Allah dari surga itu? Inilah anakku yang kukasihi. Jadi tepat. Bahkan juga Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Kan Bapak bilang anak, kan dia mengasihi. Makanya. Bapak itu kan mengasihi. Iya. Nah, sekarang kalau aku tanya Erben, Yesus terkutuk nggak, Ben? Enggak, Yesus enggak terkutuk. Oh enggak ya? Oh ya udah. Berarti dia nggak disalib. Loh, Yesus bukan terkutuk dia mati seperti apa dengan cara orang terkutuk. Itu yang dimaksud di situ, bukan Yesus terkutuk. Kalau sudah jadi kutuk kan terkutuk, Ben. Enggak beda. Kau nggak bisa memahami kata-kata dengan bagus. Dia makanya saya heran. gara-gara. Makanya kau jangan terlalu banyak belajar kepada yang buta huruf. Belajarlah kau kepada profesor. Itu yang masalahmu di situ. Kau terlalu banyak belajar kepada yang buta huruf. Aku tanya sekali lagi. Setiap yang mati di kayu salib itu adalah terkutuk. Itu kata Yesaya. Loh, nah, Yesus mati di kayu salib. Orang yang mati di kayu salib katanya kan. Yesus mati dengan seperti apa? Mati secara ini seperti orang terkutuk. Tapi bukan dia terkutuk, bukan dirinya. Cara matinya itu. Karena dia dihukum, kan kutuk itu kan hukuman. Setuju nggak kalau yang mati di kayu salib itu terkutuk? Loh. Itu aja. Bukan Yesus yang terkutuk, enggak. Yesus enggak terkutuk. Aku nggak bicara Yesus yang mati di kayu salib. Ya siapa dulu dia yang mati itu? Kalau ibaratnya kan ada pemerkosa atau mengambil istri anak angkat. Contoh, ada orang habis berperang diambil istrinya. Kemudian istrinya yang diambil ini padahal bapaknya sama suaminya udah dihabisin, diambil jadi istrinya, kemudian istrinya ini kasih racun ke dia, itu mati terkutuk namanya itu. Tapi enggak bro, ayatnya mengatakan
Contoh ya, Barang contoh siapa Munir. mati di kayu salib, maka dia terkutuk. Enggak ada pengecualian di situ. Enggak ada dikatakan di situ siapa mati di kayu salib terkutuk. Coba buka Yesus ayatnya. mati seperti apa dengan cara terkutuk? Karena ada tertulis, kata Paulus, barang siapa yang mati di kayu salib, maka dia sesungguhnya terkutuk. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib, kan gitu. Kau ngerti nggak artinya itu? Jadi Iya, di dalam hukum Taurat yang biasa tersalib itu adalah orang-orang yang terhukum. Tetapi Yesus mau mati dengan cara demikian, tetapi dia benar. Itu yang mau ditegaskan di situ. Makanya dikatakan nanti kalau aku baca semuanya, Yesus itu mati dengan cara begitu bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita, untuk penebusan kita. Mau menebus dari hukum Taurat ya? Bukan. Jadi kalau berbicara penebusan itu tahu nggak kamu apa artinya penebusan? Ya. Penebusan itu artinya gini, dosa membawa manusia itu terpisah dari Allah. Dosa. Dengar dulu, kau diam dulu. Enggak, aku sengaja. Kau diam dulu, diam dulu saya jelaskan. Bukan, saya harus jelaskan. Ya, makanya aku ganti pertanyaan. Sebentar, enggak. Saya harus jawab dulu. Jadi penebusan itu tahu artinya penebusan. Yang pertama, dosa membawa manusia terpisah dari Allah karena terusir dari hadapannya. Maka Yesus datang untuk memulihkan. Maka di dalam Yesuslah kami boleh bersekutu dengan Allah Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa membawa manusia takluk kepada maut. Yesus datang membawa kami kembali kepada kehidupan yang kekal. Tidak takluk lagi kami kepada maut. Karena Yesus akan menghidupkan, membangkitkan kami. Yang ketiga, dosa membawa manusia berada di dalam perhambaan iblis. Yesus datang membebaskan kami dari perhambaan iblis. Itulah arti penebusan. Baru dosa membawa manusia memiliki natur yang rusak hancur. Yesus datang untuk memperbaiki natur itu. Maka kami nanti memiliki tubuh kemuliaan. Itulah arti penebusan. Jadi jangan kau pikir, dengar dulu, mungkin kamu itu terlalu banyak, mungkin kamu pernah pinjam uang di koperasi, terlalu banyak kamu minjam uang, akhirnya kamu tebuslah. Kau taruh di situ barangnya sepeda motormu, kemudian kau tebus. Kau pikirnya pengertian penebusan seperti itu. Jadi kau jangan terlalu banyak main di koperasi. Kalau kau nggak punya uang, berdoalah kau kepada Yesus. Jangan kepada Allahmu, karena Allahmu. Jadi Yesus membawa kekekalan. Lalu kenapa banyak orang Kristen mati ya, Ben? Loh, memang kami mati kok. Tetapi kematian itu bukan kematian. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Jadi kami itu dijamin itu. Makanya Munir kamu kurang vitamin. Berarti hidup pasrah tapi nggak rela itu ya? Apa hidup tapi segan, mati nggak mau gitu mungkin ya? Enggak lah. Oh, hidup tapi mati itu gimana itu? Kan bingung. Hidup tak rela, mati tak segan. Itu orang yang terracun lama itu, pengaruh racun itu lama dalam dirinya. Ya kayak gitulah itu. Itu nggak jelas itu, Den. Ya memang nggak jelas kok itu yang apa itu yang terracun itu. Memang nggak jelas. Berarti setengah mati itu mungkin. Iya memang setengah mati kok, orang yang diracun itu setengah mati. Mati hidup tapi nggak mati tapi hidup gitu. Itu iya, kan gitu. Orang yang kena racun kayak gitu. Itu hidup setengah mati tidak mau. Iya. Iya. Berarti setengah mati dia. Makanya kau jangan ikut Kristen supaya nggak setengah mati. Enggak, saya memang bukan ikut Kristen kok. Saya ikut Yesus kok. Karena saya ikut Yesus maka saya Kristen. Bukan ikut Kristen. Makanya logikamu itu, otakmu itu kayaknya hang. Kurang vitamin kau kulihat. Apalagi mau kau tanya? Aduh, gini Ben, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada yang terjawab tadi. Ya memang nggak ada jawabannya bagimu. Kalau jawaban itu udah kau percaya, nggak Islam lagi kau. Manfaatnya darah Yesus apa saja? Darah Yesus itu berkuasa. Di dalam Petrus dikatakan, kamu telah dibeli dan telah lunas harganya, bukan dengan darah anak domba binatang, tetapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah satu kali untuk selama-lamanya. Bedanya apa dengan darah saya, darah kamu, sama darah Yesus? Orang darahmu apa? Darahmu darah berdosa kok. Darah kotor. Darah kotor, darah najis kok darahmu. Gini bro, berarti benar bro. Maria sudah memiliki natur dosa. Dan darah yang di Yesus itu adalah
darah dari Maria. Berarti darahnya itu berdosa juga, bro. Maria itu dipilih oleh Tuhan kami itu, Allah kami itu, Dipilih kan secara memilih tidak khusus berdosa juga. dan dipersiapkan dia untuk melahirkan Sang Mesias. Makanya Kan Maria naturul itu juga. disebut sebagai seorang wanita yang paling mulia di dalam sejarah dunia. Maka dikatakan di dalam Alkitab, terpujilah engkau di antara semua wanita. Jadi dia satu-satunya wanita paling tersohor di dalam sepanjang sejarah dunia ini. Karena dia dipersiapkan Nah, dia oleh kan- Allah itu secara khusus Ya. untuk kehadiran Sang Mesias. Tapi aku heran lihat kau ya. Kenapa kau heran? Demi menyerang iman Kristen, kitabmu sendiri kau obrak-abrik. Kau itu Gimana sih? sebenarnya, ya Aku iyalah bertanya orang itu, Maryam, kau klaim Maria sama dengan Maryam. Di Quranmu itu sangat diagungkan, dipuji, tapi kau aneh-aneh. Makanya kau sebenarnya beragama tapi nggak jelas. Loh, Aku kan, heran lihat kau. kalau di Islam kan beda. Maria nggak memiliki natur dosa. Jadi suci dia. Tapi kalau Anda kan Loh, kami juga Maria itu orang suci kok natur. itu. Dia orang paling Suci. mulia. Itu wanita paling mulia dalam sejarah dunia ini. Oh, berarti ada orang yang berdosa selain Yesus ya? Ada orang yang nggak berdosa selain Yesus. Kau nggak ngerti nggak? Maria itu dipilih, disucikan secara khusus untuk menghadirkan Sang Mesias di dunia ini. Waktu belum dipilih dia berdosa nggak? Hah? Waktu dia dipilih dia berdosa nggak? Oh, saya nggak tahu ya, nggak tertulis. Nah, Cuman ya udah. kalau aku melihat bahwa dia memang setelah dikhususkan oleh Allah kami untuk menghadirkan Sang Mesias, memang dia seorang yang suci. Suci dari mana? Orang dia kan memiliki natur dosa dari Adam. Loh, kan dia kan udah dikhususkan dia, udah disucikan. Apakah Allah tidak bisa menyucikan dosanya itu sebelum dia mengandung benih daripada firman itu? Kan bisa. Tanya dulu lah, apa menurut Islam Maryam itu seperti apa? Lebih suci dari wanita-wanita lain apa tidak? Iya, kalau di Islam mana lebih suci Aisyah Siti Maryam itu daripada Baginda Muhammad? Berarti gini ya, Enggak, aku tanya dulu, mana lebih suci ibu Isa itu Siti Maryam daripada Baginda Muhammad? Siapa lebih suci? Enggak tahu, aku enggak ngurus dosanya. Kau bilang tadi bahwa Maryam itu di kitabmu itu enggak berdosa, suci. Tapi Baginda Muhammad disuruh kok mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan, berarti Baginda Muhammad berdosa dong. Enggak memiliki natur dosa maksudnya. Loh, tahu bilang tadi Maria itu suci, sedangkan Baginda Muhammad menurut data itu bisa dikatakan dia berdosa. Berarti lebih suci Siti Maryam dong. Seharusnya yang tak berdosa itulah kau ikuti. Mengapa kau ikuti yang berdosa? Kau pikirkanlah itu. Siapa bukan Tuhan? Tidak pernah ditulis bahwa dia berdosa. Loh, mintalah ampun atas dosamu dikatakan lo Munir. Ada yang bisa share ayat itu enggak? Dosanya apa dosanya? Loh. Sekarang gini, sekarang kita tanya, berperang itu dosa enggak itu? Memerangi orang. Boleh memerangi. Kalau sekarang gini, apakah Baginda Muhammad itu hanya karena diperangi berperang atau dia memerangi juga? Hanya karena diperangi. Aduh, kau belajar sejarah. Gini Munir ya, saya bisa bicara banyak tentang hal itu, tapi saya takut dengan undang-undang penistaan agama. Aku ngomong aja sama kau. Dan kau berlindung di situ. Kalau nggak ada itu, selesai kau buat sekarang. Kau sebutlah dalilnya Nabi Muhammad pernah membunuh. Coba. Enggak, ayat Quran mengatakan mintalah ampun atas dosamu dan dosa yang kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Ya, itu aja kau cukup. mengikuti perang tadi, siapa yang telah dibunuh Nabi Muhammad. Udah, saya Rizka apa? Kau udah ngerti kau kan? Enggak apa-apa. Masalah debat enggak apa-apa, Bro. Kalau iya, kau enggak masalah. Aja, lihat aja di sejarah gitu loh. Google. Iya, kau belajar aja sejarah. Banyak kok terbentang. Enggak ada. Berarti kamu enggak ada. Itu kan namanya kalau kamu enggak ada yang kau tahu. Berarti kamu berbohong. Enggak lah. Enggak ada yang kamu tahu. Kalau aku tahu banyak. Cuman aku enggak mau bicara itu. Lebih berharga hari-hariku bersama keluargaku daripada ngomongkan itu. Ya udah. Kalau kau nggak ada bukti, jangan ngomong. Nabi Muhammad pernah membunuh masalah perang. Ya, Munir, kau bacalah nanti buku-buku supaya kau bisa mengerti. Kalau aku mau bicara itu, Munir, banyak sekali bisa kita bahas di situ. Paling nanti kalian bilang, itu nggak betul. Karena kalian nggak baca. Kalian hanya meracos. Kalaupun ada, kan
kalaupun ada dosanya. Kan nggak ada Waduh. buktinya. Ini kenapa dulu? Kalau kau nanti ku bicarakan datanya, ngeri kali pun. Kamu sakit banget. Gimana Munir? Wanita yang Apa itu? termulia itu siapa? Wanita yang Islam. termulia adalah semua wanita mulia. Baru kalau di buku yang ku baca nih Munir, Baginda itu pernah melancarkan peperangan, memimpin Di mana itu? 66 kali pertempuran loh. Di mana itu? Ya aku baca buku lah, cuman ya karena Jadi kamu ini, gini Ben. aja, kamu cari aja deh data-datanya. Kalau kamu diperangi, kamu perang juga apa malah? Loh beda, nanti beda konteksnya Munir, Oke. Munir. Ya, kalau kamu diperangi, masa Udah, kamu kita kembali ke tadi. Jadi Biasa. Maryam di dalam Quran itu suci ya, tidak berdosa. Tapi kalau Baginda sepertinya masih ada. Tapi supaya jangan ada dusta di antara kita, saya akan buka data. Tunggu. Syarat. Jadi syaratnya jadi Tuhan itu nggak berdosa gitu ya? Syaratnya aku nggak berdosa. Nggak ada syaratnya jadi Tuhan, bukan begitu. Loh, kata Yesus yang Tuhan itu membedakan darah. Enggak. Darah. Kata kamu yang membedakan darah saya dan Yesus itu adalah karena tidak memiliki dosa. Berarti salah satunya syarat jadi Tuhan itu hanya gara-gara tidak berdosa. Enggak lah, bukan begitu kalimatnya. Jadi jangan dibolak-balik. Karena Yesus Tuhan, maka dia tidak berdosa. Kau ngerti enggak kalimatnya itu? Tapi kan dia menanggung dosa, Den. Kalau udah menanggung dosa, artinya berdosa. Enggak lah. Kamu gini, contoh, ada orang berutang, kamu tanggung utangnya. Kamu yang berutang. Kan enggak kan? Kamu melunasi hutang malah. Itu artinya. Jadi kau enggak ngerti. Ben. Makanya aku enggak ngerti lah ya. Kau makanya jangan terlalu banyak belajar kepada yang buta huruf dah. Makanya kalau nggak mau dibilang berdosa, jangan jangan menanggung dosa orang lain supaya nggak dibilang berdosa dulu. Gitu. Kalau nggak mau kamu punya utang, jangan kau menanggung dosa itu apa sih? Tadi jelas loh. Elben tadi bilang sama kayak ini, kau berutang, tapi saya menanggung utangmu. Apakah aku yang berutang? Tidak. Aku yang menanggung utangmu, aku membayar utangmu. Karena kamu tidak berani. Karena itu konsekuensinya. Karena kamu sudah berani menanggung utang itu. Kamu harus terima risikonya bahwa kamu punya utang. Makanya kalau kamu nggak mau dibilang punya utang, jangan sok-sokan nanggung utang. Kau yang punya utang, tapi karena aku yang berbaik hati, kulunaskan utangmu. Itu kan utang kan atas namamu, bukan atas namaku. Gitu loh. Iya. Tapi dengan yang mengutangi, aku bilang, saya yang membayar utang Munir. Tetap selesai. Gitu loh, tetap utang Munir. Itu kan utang saya. Mana sih bagi kamu? Itulah konsekuensinya. Tapi yang saya katakan, ketika saya bicara dengan orang piutang, Pak, saya membayar, saya lunaskan seluruh hutang Pak Munir. Tetap selesai. Itu tetap utang tanggung Pak jawab Munir. kau, berarti. Bukan jadi utang saya. Mana sih? Ya, artinya kau tanggung jawab, bro. Cacat logikamu. Tanggung jawab kamu, kenapa kamu sok-sokan mau melunasi utang? Ya karena aku baik hati, aku murah hati. Itu jelas. Aku mengasihi Pak Munir. Itu loh. Gini, aku tidak mau dia berhutang, maka aku lunaskan hutangnya. Karena aku mengasihi Pak Munir. Gitu loh. Kalau ditanya, kenapa kamu lunasi hutang Pak Munir? Karena aku mengasihi Pak Munir. Supaya Pak Munir tidak berhutang. Aku lunaskan hutangnya. Hutang Pak Munir. Selesai. Kamu nanggung utangnya Erben. Lalu kamu belum bayar surat Muhammad ini, lihat. Surat Muhammad. Jadi namanya pun surat Muhammad. Udah pasti betul. Ya. Ayat 19. Mari kita baca. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada 47 ayat 19. Iya. Betul ya ini? Ya. Bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Lihat ya. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dari tempat ketinggian. Mohonlah ampun bagi dosamu
Ini Pak Munir. Jadi Allah sendiri mengatakan supaya baginda Muhammad itu memohon ampun atas dosanya. Kalau kamu katakan baginda tak berdosa, berarti Allah di sini kok nggak tahu. Iya kan? Jadi sekarang yang mana yang betul, Munir atau Al-Quran ini? Ini lihat ya. Karena itu bermanfaat kelak di hari kiamat. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu, yakni demi dosamu. Menurut satu pendapat di suku Bani dikatakan demikian kepada Muhammad. Dimaksud sebagai pelajaran buat umatnya supaya mereka meniru jejaknya. Sedangkan Nabi ini dimaksum, sebelum dimaksum berarti berdosa. Dia pernah berdosa, cuma disucikan, kira-kira begitu. Jadi Munir, saya udah tunjukkan ini. Tadi kau nggak bisa dikasih data. Ini kok jelas ini nih. Ini nih. Lihat. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi mukmin dan mukminat. Dan Allah mengetahui tempat bolak-balikmu dan tempat tinggalmu. Udah, minta ampun atas dosa bagi dosamu katanya. Iya. Minta kepada siapa itu? Hah? Minta kepada siapa? Ya udah dari tadi aku ngomong kau di mana aja, makanya kau jangan menghayal. Udah ya, udah aku kasih datanya ya. Tapi kau bilang tadi Maryam itu nggak berdosa, tapi baginda itu seperti ini. Ya sudah, kamu pikirkan aja. Iya, kenapa sih kau bandingkan Tuhan kamu dengan Nabi? Saya nggak bandingkan Tuhanku dengan Nabi. Maryam kok, Maryam di dalam Quran dengan baginda Muhammad dalam Quran. Udah Munir ya? Nah, apalagi? Ini Muhammad berdosa, Bro. Iya, kalau dari ayat itu iya. Dosanya apa? Kalau dari ayat itu ya berdosa. Siapa manusia yang tidak berdosa coba? Hah? Di dalam Qur'annya siapa manusia yang tidak berdosa, sama sekali tidak berdosa coba? Seluruh nabi itu tidak berdosa. Nah, ini kalau Isa ya nggak berdosa. Ini ayat 19. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, itu. Hanya Isa yang nggak berdosa di Quran. Aku berani jawab. Nabi di Islam nggak berdosa, yaitu maksum. Sekarang aku tanya Nabi dan maksum itu tahu artinya maksum. Mana datanya Pak Munir? Maksum itu artinya, maksum artinya apa? Maksum itu terlindungi dari dosa. Terlindungi dari perbuatan dosa. Pak Munir. Hah? Mana dalilnya? Ya maksum itu bro, artinya masa pakai itu aja kayak nanya dalil. Ini kalau maksum itu bukan berbicara. Lihat ya, ini analisa baca yang perlu di sini. Lihat, maksum itu ini dia. Sifat para nabi yang terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Dalam menyampaikan agama, bukan dalam perilaku. Ya, perilaku. Nabi itu kan contoh bro, sama dengan menyampaikan. Iya, dalam menyampaikan agama, bukan dalam perilaku hidup sehari-hari. Nah, salah Pak Munir. Bukan dalam hakikat keberadaan dirinya. Ini setiap yang Nabi lakukan itu adalah contoh itu apa? Ajaran. Ajaran itu syariat. Suatu ajaran. Ajaran itulah. Jadi artinya gini. Berarti gini ya, sampaikan ajaran itu bukan marifat. Kalau kita kan marifat, kalau mereka itu ajarannya hanya sebatas syariat. Mereka terjaga dari dosa-dosa besar, berarti dosa kecil ada. Kemaksuman menjadi bentuk keterjagaan para nabi dan rasul dari kesalahan dan dosa ketika menerima. Ini ketika menerima dan menyampaikan. Di luar daripada menerima menyampaikan ya nggak tahu. Ya dosanya itu gini Ben, dosanya Nabi. Aduh. Setiap hatinya lalai daripada berzikir kepada Allah itu sudah dianggap dosa. Padahal itu bukan dosa menurut kita.
Ya Itu aja sih tergantung. dosanya. Kemarin aku dialog dengan si Juma, dikatakan dia bahwa bahkan tentang ini sedikit ya, hasil dialogku dengan Juma, dia menyetujui kok bahwa Baginda itu bisa dengan budak, bisa dengan menceraikan istri supaya dapat yang lebih baik, baru bisa juga mengawini anak angkat istrinya gitu ya, bisa. Selama anak memenuhi kecil. syarat boleh. Jadi kalau kayak gitunya syaratnya dan itu tidak dosa buatmu dan itu kebenaran, ya silakan. Tapi Begini, kalau bentar dulu ini saya selesaikan. Tapi kalau di dalam iman Kristen, kalau Yesus mengajarkan hal seperti itu, detik ini kutinggalkan Yesus, itulah bagi aku. Karena bagi ya aku udah. lebih kudus agama Batak daripada itu. Iya. Tapi aku bangga karena Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Bahkan Iya, Yesus aku hanya tahu mengajarkan tidak yang pernah kudus. menyakiti perempuan. Ya Yesus sudah. tidak pernah menceraikan perempuan karena dia nggak punya istri. Apa hebatnya coba? Loh, Yesus kan nggak pernah menyakiti, itu yang paling penting. Iya, karena dia nggak punya istri. Siapa yang mau disakiti? Kalau Munir ibaratnya sang pencipta. Pendapatnya itu memang Munir pendapatnya asumsi. Iya. Ya tapi kalau udah kayak gitu Munir ya apa boleh buat ya. Munir kamu tuh. Bisa nggak punya istri, masa mau menyakiti istri orang? Aduh, Munir. Kan nggak mungkin. Kamu tuh, udah ini aku standby ya, apa tak mute, aku jalan sih. Pendapatmu itu Munir belajar malu Munir, okay. Kamu kan siaran langsung. Oke, jangan lupa like and share channelnya Erben ya, dan juga jangan lupa Pak Munir juga. Namanya Ustadz Akan Sehat. Aduh, malu Munir lah. Udah aku mau jalan, ada 10 menit, mungkin tak mute aja, enggak keluar lah. Standby. Udah disudahi saja itu. Oke, demikianlah dulu live kita kali ini karena Munir udah menyerah. Nggak ada lagi mau disampaikan. Nanti kita itulah kalau pengajaran hanya. Jangan lupa subscribe Domba Kecil. Jangan lupa subscribe juga Teolog Kontekstual. Jangan lupa juga subscribe Teras Apologetik. Apologet Indonesia. Jangan lupa juga subscribe Teras Apologetik yang ada gambar meriam bambu ini. Oke, mudah-mudahan si Juma berani dialog dengan saya. Oh, Teras Apologetik dong, di-share linknya untuk subrek. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di live YouTube. Demikianlah dulu. Teras Apologetik, tolong di-share linknya. Ada, tinggal cari aja dapat kok, Pak Munir, silakan. Gambar Maryam ya? Bukan, aku